Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang arkanus sholat atau rukun-rukun sholat dari kitab Sholat Taufik halaman 23 cetakan Maktabah Al-Hidayah Surabaya. Seperti biasa, mari kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun arkanus sholati sab'at asyar. Fasal ini menjelaskan rukun-rukun sholat ada 17. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, niyat bil qalbi, dengan hati, lil fi'li, untuk melakukan sholat. Jadi niat dengan hati untuk melakukan sholat. Wa yu'ayyinu dzatas sababi, dan juga menentukan sebab dari sholat tersebut. Wa yanwiyal fardiyah fil fardi, dan harus berniat kefarduan dalam sholat fardu. Wa yaqulu, dan mengucapkannya bihaitsu yasma'u nafsuhu, sekiranya dapat didengar oleh dirinya sendiri. Kakulli ruknin kauliyin, seperti rukun kauli, rukun yang verbal, ucapan. Allahu Akbar, yaitu Allahu Akbar. Bahwa sani, dan itu adalah rukun yang kedua. Sani arkaniha adalah rukun yang kedua dari rukun-rukunnya sholat. Jadi mengucapkan Allahu Akbar ini adalah rukun yang kedua, dan ini harus didengar oleh dirinya sendiri. Jadi syarat yang pertama itu adalah niat dengan hati untuk melakukan pekerjaan. Kemudian kalau memang sholat itu ada sebabnya, ditentukan apa sebabnya. Misalkan karena gerhana matahari, gerhana bulan, atau karena hajat, ya ada sebabnya itu kan. Dan juga harus disertakan fardhon lillahi ala, fardhu. Itu kalau sholatnya fardhu. Sholli fardhod dhuhri, nah itu ada fardhunya. Fardhod dhuhri arba raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Itu kalau secara lafaz. Namun itu tidak wajib melafazkan niat, itu hanya sunnah untuk mengokohkan saja. Sebenarnya niat itu ada dalam hati. Sedangkan ucapan Allahu Akbar, takbiratul ihram itu namanya, itu adalah masuk rukun kauli, rukun verbal yang harus diucapkan dan didengar oleh telinga kita sendiri. As-salisu, yang ketiga. Jadi yang pertama niat, yang kedua Allahu Akbar, yaitu takbiratul ihram, bacaan Allahu Akbar. Yang ketiga adalah al-qiyamu fil fardhi lil qadiri, harus berdiri bagi orang yang mampu untuk berdiri. Kalau nggak mampu ya duduk. Kalau nggak bisa duduk ya tidur miring hadap ke kiblat. Kalau tidak bisa tidur miring ya tidur terletak. Pokoknya selama kita masih ada akal, masih ingat, ya maka kita harus melakukan sholat. Ar-rabi'uh, yang keempat adalah qiraatul Fatihah bil basmalati wa tasdidati wal muwalatiha wa tartibiha wa ikhrajil hurufi min makharijiha wa 'adamil lahni al-mukhilli bil ma'na wa yahrumul lahnu alladhi lam yukhil wa la yubtilu. Terus di sini yang keempat adalah membaca Fatihah berikut bismillahnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim sampai lafal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itu harus lengkap dengan tasdid-tasdidnya, jangan ada yang dibuang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wal muwalati, dan terus menerus, tidak boleh diputus-putus. Wa tartibiha, dan juga harus urut, tidak boleh diloncat-loncat mulai ayat pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, itu harus urut. Wa ikhrajul hurufi min makharijiha, dan juga harus sesuai dengan makharijul hurufnya. Dimana kalau alif dibaca alif, ain dibaca ain, ha dibaca ha, kha dibaca kha, ada ya, ha dibaca ha, seperti itu ya. Jim,
kalau ada, pokoknya yang jelas di situ harus ada makharijul hurufnya itu harus sesuai. Jadi contohnya alif dan ain itu kan hampir, biasanya itu hampir kalau yang tidak tahu yang hampir sama. Karena bacanya alif itu adalah a, kalau ain itu a, kalau alif a, kalau ain a. Jadi contohnya dalam lafal anta, bukan amta, tapi anta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lagi ini ghairil maghdu, itu ya, bukan waw, bukan maudu. Kalau maudu itu waw, wawiu waw. Kalau wir ghairiru waw, wir maghdu bukan maudu, tapi maghdu. Karena itu pakai yin, pakai ghil dari ghadab, dari lafal ghadab, maghdu yang dibenci, yang dimurkai dan sebagainya. Intinya makharijul huruf harus tepat. Bagi yang tidak tahu bagaimana, ya belajar, wajib belajar dan lakukan sebisanya dulu kalau memang belum bisa, dan terus belajar untuk memperbaiki makharijul hurufnya. Wa adamil lahni al-mukhilli, dan juga harus tidak ada, kalau di sini diartikan lahan itu pilu atau apa ya, cadel atau loklak kalau kata sini, yang dapat merusak makna, al-mukhilli bil makna. Dan itu sebenarnya bisa, bukan karena memang dari bawaannya. Kalau dari bawaannya memang nggak bisa, ya sebisanya itu. Wa yarumul lahmul ladzi lam yukhillah wa la yukhillu. Sedangkan lahan yang tidak merubah makna, maka itu tidak batal, namun haram kalau memang dia bisa. Kecuali memang tidak bisa. Kemudian di sini wal khamisu ar-ruku'u baina ar-ruku'u bi ayyan haniyah bihaitsu tanalu rohatahu rukbatayhi. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi. Yang kelima adalah ruku'. Caranya bi ayyan haniyah bihaitsu tanalu rohatahu, dia membuku sekiranya tangannya ini menyentuh pada kedua dengkul. Jadi membungkuk telapak tangan menyentuh ke dengkul, bukan ke kaki ya. Kadang orang rukuk kakinya tangannya sampai nyentuh ke bawah. Itu apa ya? Kebablasan. Tangannya sampai ke bawah, naik lagi ke atas. Kayak pir. Jadi masih ke bawah, naik lagi ke atas. Jadi nggak usah, langsung sampai lutut saja, berhenti. Dan di situ harus ada tumakninah. Itu adalah rukun yang keenam. Tumakninah itu adalah diam sejenak, perkiraan baca subhanallah. Dan yang perlu diperhatikan dalam ruku ini sangat penting, yang mungkin sering saya jumpai ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, makmum itu bisa dikatakan menutupi satu rakaat dengan imam kalau makmum itu bisa ikut tumakninah ruku dengan imam. Kalau misalkan kamu baru datang, kemudian takbiratul ihram, imam ruku, kalian masih sibuk baca bacaan, tidak langsung ruku, sehingga imam itu berdiri, kemudian kamu ikut ruku, maka ruku rakaat itu tidak dihitung. Kamu harus nambah satu rakaat lagi nanti di akhir. Karena batasan untuk berjamaah bisa dihitung rakaatnya itu kalau menutupi tumakninah ruku bersama imam. Jadi ketika kalian itu baru datang, imam sudah ruku, langsung aja Allahu Akbar, langsung ruku. Agar apa? Agar bisa menutupi rukunya imam. Kalau kalian tidak menutupi rukunya imam, maka harus menambah satu rakaat di akhir, karena rakaat Anda tidak dihitung. Dan kalau imam itu sudah selesai ruku, Anda tidak perlu ruku lagi, tinggal mengikuti langkah selanjutnya. Jadi kalau kalian itu takbiratul ihram datang, ya baru datang jamaah Allahu Akbar, kemudian imamnya berdiri dari ruku, ya gak usah ikut ruku, langsung aja ikuti sujud ke bawah, seperti itu. Karena sudah tidak tidak nututin ruku bersama imam, jadi tidak dihitung. Itu banyak kejadian seperti itu.
Mungkin itu aja ya untuk pembahasan kali ini sampai di rukun yang nomor 7. Kita akan bahas lagi besok. Dan sekarang kita mengenal dulu yang sudah kita bahas. Faslun utawi kiku fasal arkanus sholati utawi piro-piro rukun sholat samat asyara iku ono 17. Al-awwal utawi kang pertama kang kaping 1 aniyatu iku niat bil qalbi lawan ati lil fi'li kanggo nglakoni sholat. Wa yu'ayyinulan mertelaken dan asbabi ing dan sebabi sholat wa yan niat sapa wong al fardiyah ta ing farduan fil fardhi dalam sholat fardu wa yaqulu dan ngucap sapa wong bihaisu dalam sekiranya yasma'u krungu nafsu wa wajhini wong kakul li ruknin kaya saban-saban rukun kauliin kang sapa ngucap Allahu akbar ing alafat Allahu akbar wa huwa utawi Allahu akbar takbiratul ihram sani arkaniha iku rukun kang kaping luruni pira-pira rukun salat. Asal utawi kang kaping 3 al-qiyam iku ngadeg fil fardhi dalam salat fardu. Jadi yang wajib berdiri itu hanya dalam salat fardu saja. Il qadiri kang wong kang mampu. Ar-rabi utawi rukun sing kaping 4 qiraatul Fatihah iku maca Fatihah bil basmalah kalawan basmalah wa tasdidati lan pira-pira tasditi wa latihan nuli-nuli wal latihan nuli ini Fatihah wa tartibiha lan urut-urutane Fatihah wa ikhrajul hurufi lan ngetokaken pira-pira hurufi min makharijiha saking kon pira-pira kon metuni huruf wa adamil lahni lan ora ana pilu al mukhilikan nyacak takbir bil makna kelawan makna wa yurun haram apa pilu allazi yo lam yuhillakan ora nyacataken apa lahan wala yubdilu lan ora batal apa salat wala yubdilu lan ora batalaken apa lahan allazi lam yuhillah al-khamis utawi rukun kang kaping 5 ar-rukun iku ruku bi ayyadihi kelawan to bungkuk sapa wong bihasun dulu sekiranya tanaluh perkoleh rohatahu opo epek luruni uang rukbataihin dengkul luruni uang asadi sutawi rukun kang kaping 6 at-tumakninatu iku tumakninah fihi dalam ruku. Faslun jening panika pasal arkanus sholati jening pan berapa rukun salat samat asyara panika badhe 17. Al-awwal pertama aniyatu panika niat bil qalbi lawan ateh lil fi'li kang nglakoni salat wa yu'ayyinu bil ajlasaki dan tasabab dan sebab salat. Wa yaqiyaman aniyat pasal orang al-fardiyah tadi kefarduan fil fardhi dan salat fardu wa yaqulu ban ngucap pasal orang bihaisu sekarang ayat Umar ngiding nafsuhu kunat abati bi orang kakul liruknin kakatia saban-saban rukun kaulir sebangsa kauli sebangsa mengucap Allahu akbar dan lafaz Allahu akbar. Wanggo tining lafaz Allahu akbar sani arkaniha panika rukun nomor 2 dari pan-berpan rukun salat. Asal isu tining rukun nomor 3 al-qiyamu panika mancing fil fardhi dalam salat fardu lil qadir kang kui orek sek kobesah. Ar-rabi tining rukun nomor 4 qiraatul Fatihah panika maos Fatihah bil basmalati kalaban bismillah wa tasdidati wal pan-berpan tasdidah wal walatiha ban urut-urut nak apa walatihaban pecah-pecah katanya nyambung Fatihah wa tartibiha ban tartib urut-urutan Fatihah wa ikhrajul hurufi ban keluar huruf Fatihah min makharijiha dari tempat keluar huruf wa adamillah ni ban ta'laqna al-muhillisah marosak bin makna kelaban makna wa yahrumu ban haram Allah nupun apa la alladzi lam yuhillah tak marosak makna wala yubtilu ban tak laki dak salat kenapa la alladzi lam yuhil. Al-khamisu tining nomor 5 ar-ruku panika ruku bi ayyan hiya kelaban yang toh abuku bahasa orang bi haisu dalam sekiranya tanalu ol mar'a ini ting dapat rohatahu penapat hebat tangan 2 orang rukbatai hidah to'otek 2 orang asadisu tining nomor 6 at-tumakninatu panika tumakninah. Demikian penjelasan rukun-rukun sholat sampai nomor 6. Besok kita bahas kelanjutan nomor 7 dan seterusnya.
Bila ada bacaan ataupun keterangan makna yang salah, Allah minafsi, kalau yang benar Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.